Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh berkumpul bersama, beribadah di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, walaupun dengan kondisi yang masih sama seperti ini, tetapi kita percaya kalau kerinduan kita sampaikan kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan bagi kita. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini saya akan bacakan dua ayat dari kitab Mazmur pasal 121, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa manusia membutuhkan pertolongan? Karena manusia diciptakan dengan keterbatasan kemampuan. Sehingga sehebat apapun manusia, ada kalanya dia dalam waktu tertentu membutuhkan pertolongan. Kita tahu Raja Daud. Siapa yang tidak tahu Raja Daud, bagaimana hebatnya dia? Segalanya dia punya. Kehormatan, kekuasaan, kekuatan, dan harta yang begitu melimpah. Tetapi dia datang dan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena sebagai manusia biasa, dia tetap saja membutuhkan pertolongan. Dan dia berkata bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan memang benar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pertolongan kita, pertolongan orang percaya adalah dari Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan menolong kita? Apakah setiap kali memberi pertolongan Dia harus turun dari surga dalam rupa manusia? Tentu tidak. Dia menolong kita dengan berbagai macam cara. Dia menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia menolong kita dengan firman-Nya. Dia menolong kita dengan kuasa-Nya. Dia menolong kita dengan suaranya yang berbicara kepada hati nurani kita ketika kita di dalam sebuah posisi yang harus mengambil keputusan atau di dalam kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Ada kalanya saudara kita seolah-olah mendengar ada suara yang berbicara di hati kita. Dengan berbagai cara dan dengan berbagai hal. Termasuk dengan memakai manusia sebagai alat Tuhan. Sebagai alatnya untuk menolong kita. Puji Tuhan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, contoh yang sangat sederhana adalah peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19. Ruang gerak manusia sangat dibatasi. Tidak dapat bekerja. Sehingga karena tidak dapat bekerja, persediaan bahan pokok semakin menipis. Maka saudara kekasih dalam nama Tuhan, sesama manusia saling tolong-menolong. Apa yang tak terpikirkan kita dilakukan Tuhan bagi kita. Tahu-tahu datang orang bawa beras, bawa bahan makanan lainnya. Ada yang datang mengantarkan uang. Yang seperti yang kami alami. Dari jemaat Tuhan, dari keluarga, dari tetangga, dari negara, dari gereja kita tetangga, gereja KBP, dari kumpulan marga dan sebagainya. Itulah cara Tuhan menolong kita. Lalu di saat banyak orang menolong, sementara ada tetangga kita yang tidak mendapatkan pertolongan, maka kami pun berbagi. Dari berkat yang kami terima, kami bagi. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata kepada kita dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga ada kalanya kita ditolong, ada kalanya kita menolong. Tetapi tak kala kita dapat menolong orang lain, Bapak Ibu Saudara perhatikan, tak kala kita dapat menolong orang lain,
berbahagialah bukan karena kita dapat menolong, tetapi karena kita sedang dipakai Allah sebagai alatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kebahagiaan kita, bahwa kita dipakai Tuhan menjadi alatnya menolong orang. Walaupun di keadaan-keadaan tertentu kita pun perlu ditolong. Sebab Raja Daud sendiri begitu hebat dia, tetapi dia tetap berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Nanti dia masuk. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah keadaan kita di dalam dunia ini. Mencari pertolongan itu adalah hal yang lumrah. Mencari pertolongan itu adalah hal yang manusiawi. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak perlu malu-malu apabila ketika kita harus membutuhkan pertolongan, kita meminta pertolongan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung. Untung saja ibadah kita ini secara langsung. Jadi apa yang tidak saudara dengar nanti tadi bisa saudara buka ulang nanti. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita sakit, apa yang ada di dalam pikiran kita? Cari dokter yang baik. Amin. Ya. Ketika kita berperkara, apa yang ada dalam pikiran kita? Cari pengacara. Ketika kita sedih atau kesepian, apa yang ada dalam pikiran kita? Cari hiburan. Amin. Ketika kita butuh banyak dana, ya, contohnya, aduh, besok mau bayar apa? Apa yang ada dalam pikiran kita? Ini saya mana yang perhebeng dengan itu, saudara. Dan itu hal yang lumrah. Ya, karena tak kala kita membutuhkan pertolongan itu, maka yang datang kepada pikiran kita adalah siapa yang dapat menolong saya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, lalu mengapa Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Ada satu kebiasaan manusia pada zaman dahulu di mana mereka menganggap bahwa gunung adalah tempat bersemayamnya atau tempat tinggalnya dewa-dewa. Sehingga mereka merasa bahwa di gunung itu ada kuasa, di gunung itu ada pertolongan, di gunung itu, sehingga saudaraku mereka bawa sesajen ke gunung, ya, menyembah di sana. Sampai sekarang pun itu ada seperti itu. Dan itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Entah ada hubungannya atau tidak, tetapi konteks ini kemudian sering dipakai Allah sebagai media pernyataan kuasanya. Puji Tuhan. Musa melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk api pada semak duri di Gunung Horeb. Di gunung. Abraham menemukan seekor domba yang disediakan Tuhan sebagai persembahan ganti anaknya Ishak di salah satu gunung di tanah Moria, di gunung. Di Allah seringkali menyatakan kemuliaannya di gunung. Musa bertemu dengan Tuhan dan menerima perintah dari Tuhan di Gunung Sinai. Lalu kemudian Harun mati di Gunung Hor, dan di sana Musa mengenakan pakaian yang dipakai oleh Harun kepada Eleazar anak Harun untuk menggantikannya sebagai imam atas perintah Tuhan. Kenapa harus ke gunung? Nah, Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, dan banyak contoh lagi di dalam Alkitab ini bagaimana Allah memakai gunung sebagai medianya untuk menyatakan kuasanya. Tetapi gunung hanyalah gunung. Amin. Tetapi gunung hanyalah gunung, dan di sana tidak ada kuasa apapun dan tidak ada dewa apapun. Jadi paradigma orang zaman dulu ternyata salah. Sehingga seolah-olah Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kemudian dia menegaskan kepada dirinya dan kepada semua orang bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Bukan dari yang mereka anggap ada di sana di gunung-gunung itu. Dan sayangnya saudaraku,
Sampai hari ini pun ada orang yang katanya sudah percaya, sudah mengikut Yesus, tetapi pergi ke sungai, bikin persembahan di sana, pergi ke pohon besar, pergi ke gua, pergi ke mana? Hanya karena mungkin mereka mendengar, oh sungai ini ada angker-angkernya. Hanya karena mendengar, oh pohon ini dulu bisa bergetar sendiri, dan lain sebagainya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, oleh karena pemikiran yang salah itu, lalu kemudian Raja Daud berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan. Walaupun dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Apakah Daud juga percaya bahwa ada dewa yang berkuasa di atas gunung itu? Tentu tidak. Karena kemudian dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Sepertinya Daud ingin menegaskan kepada orang kafir bahwa tak ada satu gunung pun atau tak ada satu dewa pun yang dapat menolong manusia selain daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia dilantik menjadi raja, maka salah satu tindakan tercepat yang dia lakukan adalah dia menghancurkan Nehustan. Ya. Nehustan ini adalah patung ular tembaga yang didirikan oleh Musa, dan Musa mendirikan itu oleh karena perintah Tuhan. Ya. Bayangkan saudaraku, Tuhan memerintahkan Musa mendirikan patung tembaga, ya, patung ular tembaga, supaya setiap orang pada zaman Musa, setiap orang yang dipagut ular tenung dan kemudian memandang kepada patung ular tembaga itu, maka dia tidak mati, melainkan tetap hidup. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pemikiran orang Israel menjadi salah. Patung ular tembaga itu hanyalah media yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tetapi kemudian saudaraku, kalau kita baca peristiwa ini, lama setelah peristiwa di padang gurun itu, orang Israel menganggap bahwa patung ular itu sakti. Ya. Mereka tahunya bahwa ketika melihat patung ular itu, maka mereka tetap hidup. Mereka lupa bahwa Tuhan yang berkuasa melakukan itu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Lalu mereka memperlakukan patung ular tembaga ini, saudaraku, dibikin kuil-kuilnya, ya, dibikin rumah-rumahnya. Lalu mereka membawa korban bakaran kepada patung itu. Ya. Tetapi begitu Hizkia dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya yang jahat di mata Tuhan, dia langsung mengambil tindakan. Dia menghancurkan patung ular tembaga yang diberi nama Nehustan itu. Saudara nanti bisa lihat di 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 4. Nah, pertanyaannya, salahkah Hizkia menghancurkan patung ular tembaga itu? Karena yang memerintahkan Musa membuat patung itu adalah Tuhan. Tetapi kemudian Hizkia menghancurkannya. Tidak salah. Kenapa saudara kekasih? Karena pemikiran orang Israel pada saat itu sudah tersesat. Mereka berpikir bahwa di patung ini ada kuasa, sehingga mereka bawa korban bakaran kepada patung ular itu. Tapi Hizkia langsung menghancurkannya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua yang ada di bumi ini, ya, baik benda, baik itu benda mati, benda hidup, tumbuhan atau bahkan manusia sekalipun, hanyalah media yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Puji Tuhan. Sehingga jangan sampai ada kita memperhalakan benda ciptaan Tuhan. Jangan sampai ada kita mengkultuskan manusia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena secara tidak sadar saudara hal ini terjadi, baik di tengah-tengah gereja, memperlakukan benda lebih daripada kasihnya kepada Tuhan, memperlakukan manusia lebih daripada kasihnya kepada Tuhan, hanya karena sesuatu pertolongan, hanya karena sesuatu mistis, hanya karena sesuatu cerita-cerita yang didengar bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita,
Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, aku melayangkan mataku ke gunung. Tetapi semuanya itu adalah hanya media. Aku membutuhkan pertolongan manusia. Aku membutuhkan pertolongan sarana dan prasarana dan semuanya itu. Tetapi saudaraku, kita perlu ingat bahwa Raja Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari gunung itu. Semua itu dipakai hanya sebagai media, dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan malam hari mengingatkan kita, terlebih di kondisi yang sangat sulit ini, kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Walaupun kemudian manusia yang Tuhan kirim menolong kita, tetapi itulah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, inilah yang perlu kita pegang teguh dalam hidup kita. Tetapi pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata.